wanita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah aurat, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi boleh katanya muka atau tangan baik. Itu kesepakat ulama seperti itu. Nah itu setelah zahir, ya setelah zahir. Jadi kalau ada muslimah, ya perempuan ngaku muslim, tapi tidak mau menutup auratnya, beli ngaku kerudung, ya pakaiannya you can see, auratnya diumbar. Ini orang itu akan bertanya-tanya, ya Bu ya, muslim dulu sih, kok nggak ada perbedaan dengan orang non muslim? Kalau orang muslim itu mereka terbuka auratnya dengan kerudung, ya Bu ya, badannya terbuka, itu biasa bagi mereka itu. Karena memang mungkin di dalam ajaran mereka itu tidak ada kewajiban untuk menutup aurat. Nah, tetapi kalau di dalam Islam yang namanya menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, wajib untuk menutup auratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki ditutup dengan rapi, kecuali muka dan telapak tangan. Ya bahkan di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar menutup kepala dan tangan, kepala sampai ujung kaki ditutup. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa menutup aurat itu yang boleh terlihat itu hanya kepala, hanya apa? Mata aja. Nah, makanya kalau ibu-ibu mungkin ada melihat orang, ya Bu ya, yang cadaran, ibu jangan bilang itu ninja atau aliran sesat, jangan Bu. Karena memang dalam syariat Islam itu ada ulama yang mewajibkan wanita itu untuk menutup auratnya ke seluruh tubuhnya. Yang boleh perlihatkan itu cuma mata aja. Nah mungkin kalau kita mah jarang ketemu ya Bu ya, orang yang kayak gitu kan. Ya umumnya kita mah malah justru kalau ada ngelihat orang-orang yang kelihatan matanya doang, kan ada heran ya Bu ya. Bu naon sih aku matanya itu, cuman kelihatan matanya doang gitu ya Bu ya. Nah padahal mah itu memang salah satu syariat dari Islam itu ada ulama yang mewajibkan semuanya ditutup kecuali matanya doang yang boleh kelihatan pakai cadar. Nah kayak gitu. Kalau ibu-ibu bisa melakukan hal seperti itu bagus, boleh ya Bu ya, sempurna ya. Tapi kalau seandainya mungkin di lingkungan kita malah nanti timbulnya fitnah ya Bu ya, nanti dibilangnya aliran apa gitu ya Bu ya. Apa ya teroris? Ya kalau dulu mah ya ramenya punya anu make cadar teh teroris gitu ya. Nah sekarang mah iya Bu sudah membantu enakan beli Bu. Angel ya wong sudah masa campur-campur itu. Oke. Nah jadi ketika menutup aurat, nah itu yang bagusnya Bu ya, yang bagusnya ya. Ini ketika campur-campur Sunda wae kumaha itu ya. Soalnya ada kata galurung ya Bu ya, dan panen alhamdulillah. Atine mah geus pengen mang tegalurung, geus pengen mulon Bu. Jadi ngomong geus kagawa Sunda bae. Santai. Ya kan duduk giliran gula kayak Bu. Gilirannya kalau enggak salah Pak Haji Sasi ya Bu ya. Berhubung di kokon ngisi terus ada penyarang tegalurung di sida dari itu Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi seluruh wanita itu anggota tubuhnya aurat, ya Bu ya, anggota tubuhnya aurat. Yang boleh terlihat itu hanya muka dan telapak tangan. Nah, kita ini alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kalau seandainya mungkin di antara kita ini belum bisa sempurna, ya hanya kelihatan matanya aja, ya minimal katanya yudanina alaihinna min jalabibihin. Jadi orang yang pakai jilbab itu yang bagus itu menutupi dada. Yudnina alaina min jalabibihinna. Jadi dadanya itu ditutupin. Jadi amun ibu-ibu ngeliat ya anak orang nganggo kudung digubet-gubet ka Bu kayak. Nah,
Bagus beli Bu? Bagus Bu ya. Apa mana mesti nggak wong ayu? Menarik. Nah seperti itu sebenarnya udah menutup aurat ya Bu ya. Digubur-gubur dan mendasar kayak kecekek Bu. Nah, itu sebenarnya udah menutup aurat, cuman belum sempurna. Apalagi kalau seandainya mungkin pakaiannya masih ketat ya Bu. Udah menutup aurat tapi masih ketat. Kayak lepet kah Bu? Bocah sekia seneng kagak Bu ya? Jadi ketika menutup aurat itu bukan hanya sekedar diniatkan untuk menutup aurat, tapi kadang-kadang mah diniatkan modis kayak Bu ya, ikutan model. Model sekian lagi digubet-gubet dengan bulu apa Bu ya. Lagi modelnya apa? Nganggo celana jeans atau nganggo legging. Kayak gitu yang dipakai. Nah, sebenarnya seperti itu ya Bu ya, di dalam agama itu banyak ancaman-ancamannya ya Bu ya. Sekalipun sudah menutup aurat tapi masih terkena ancaman. Karena apa? Belum sempurna. Karena ketika seseorang itu menutup aurat, itu diperintahkan untuk menutup auratnya itu supaya sempurna. Jangan sampai ketika kita menutup aurat tapi masih mengundang fitnah. Ya Bu ya. Jangan sampai ketika masih udah menutup aurat tapi mengundang fitnah, membuat orang tertarik kayak gitu ya. Masih apa ya Bu? Istilahnya mencari menikmati. Karena apa katanya? Dari ujung kaki sampai ujung kepala ini, wanita ini adalah daya tariknya luar biasa. Jadi ketika ditampakkan berlebihan itu akan mengundang syaitan. Nah, makanya harus ditutup. Amun bisa mah jangan nganggo pakaian dengan pakaian yang longgar. Nah, jangan terlalu merecet ya Bu ya. Kebun kudungnya menutup dadanya. Tapi kalau saya yakin kalau ibu-ibu mah kabeh kayak usap purna ya Bu ya. Lihat ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Kayaknya mah us beli zaman yang mana merecet menggulam ya Bu ya. Ini dia pakai merecet nganggo legging kok diguyur putune ya Bu. Masya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Kita insya Allah secara zahir sudah menutup aurat insya Allah secara zahir. Nah itu secara zahir kita menutup anggota tubuh ya, dengan kerudung, dengan baju atau dengan celana yang di dalam ya Bu. Jangan pun harus di dalam ya. Kalau bisa sekalipun pakai celana ya tidak membentuk tubuh gitu ya. Itu alhamdulillah kalau sudah kita bisa berpakaian muslimah seperti itu ya Bu. Di dalam Al-Quran ada pakaian muslimah yang lebih penting lagi ya. Apa nih Bu? Walibasul taqwa dzalika khair. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasun taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Nah ini Ibu-ibu ini kula hormati. Jadi tadi panjang lebar pula membicarakan tentang pakaian zahir ya Bu ya. Pakaian zahir menggunakan kerudung, baju ya Bu ya, dengan rapi, dengan longgar, itu adalah pakaian zahir muslimat. Jadi kalau ada muslimat
yang tidak berkerudung, muslimat tidak menutup aurat. Ini diragukan nih muslimatnya, ya Bu ya. Apakah dia muslimat atau bukan? Karena pada hakikatnya yang nama orang muslimat itu harus menutup aurat secara zahirnya. Nah, ternyata sebagai muslimah ini ada pakaian yang lebih penting, tidak kalah penting, bahkan jauh lebih penting, yaitu apa? Pakaian batin. Secara batin, secara inner beauty, kalau orang Jawa bahasa sekarang aku cantik dari dalamnya gitu ya. Kalau bilang cantik itu kan katanya ada yang cantik dari luar, ada yang cantik dari dalam. Nah, ternyata katanya begini, inner beauty ini, cantik dari dalam ini, itu lebih hebat, lebih bagus ketimbang hanya cantik dari luar saja. Apa itu inner beauty itu? Walibasut taqwa dzalika khair. Ternyata pakaian takwa itu adalah yang paling bagus. Apakah kita udah termasuk orang yang bertakwa? Apakah kita udah termasuk muslimah yang bertakwa? Kayaknya kita nggak bisa ngejawab ya Bu ya. Eder, arep ngaku takwa, mulang jadi takwa apa? Muslimah juga, tukang ngomong enak, tukang ngebunji, tukang gosip, jadi takwa. Ini takwanya. Karena yang namanya takwa ini ternyata diucapkan mudah, ya Bu ya. Diucapkan mudah, tetapi prakteknya gampang. Sama ibu pengen belajar, ya Bu ya. Gampang kalau mau belajar. Aja angel. Akhirnya apa? Beli ngelakon ibu. Mudah kalau ibu mau belajar. Si bunga belajar baik, angger ya gue baik. Aja putus asa Bu. Jadi Nabi apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Jadi ibu-ibu terus memperbaiki akhlak takwa kita dari semenjak lahir sampai meninggal. Terus belajar supaya apa? Menjadi muslimah yang bertakwa. Karena Bu, ternyata untuk menjadi muslimah yang bertakwa ini ada asasnya, ada dasarnya. Apa dasarnya yang pertama? Dasar yang pertama untuk menjadi muslimah yang bertakwa, dia kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu asas yang nomor satu, yang paling utama. Kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Kita yakin bahwa yang memberikan pertolongan itu Allah. Kita yakin yang berkuasa itu Allah. Kita yakin bahwa yang memberikan manfaat mudarat itu Allah. Kita yakin yang mencegah dan yang memberi itu Allah. Kita yakin yang memberikan rezeki Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya yang maha baik itu hanya Allah. Kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa membuat kita bergantung, meminta tolong, memohon, berharap hanya kepada Allah. Nah ini katanya Bu, asas yang nomor satu sebagai muslimah yang ditanamkan di dalam diri kita, bahwa Allah lah satu-satunya yang akan menolong kita. Jadi kalau seorang muslimah katanya Bu, apalagi kita sebagai ibu-ibu ya Bu ya, yang namanya di dalam kehidupan itu ada suka, ada duka ya Bu ya, ada bahagia, ada sedih, ada duit, ada duit.
pertolongan Allah. Seorang muslimah yang hatinya hanya bergantung kepada Allah, ya Bu, seorang istri, seorang ibu yang hatinya yakin dengan pertolongan Allah, dalam keadaan apapun dia tidak akan mengeluh. Karena apa, Bu? Kita ini oleh Allah sudah diberi sesuatu yang sangat istimewa. Apa yang paling istimewa yang Allah berikan kepada kita, Bu? Apa, Bu? Iman. Ya, Bu, ya. Allah sudah memberikan kepada kita ini iman. Itu yang paling istimewa, iman Islam. Di dalam Al-Quran itu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kita ini a'laun. Apa a'laun, Bu? Tinggi, mulia. In kuntum mu'minin. Kalau kita ini udah dikasih oleh Allah yang namanya iman, itu kita ini udah tingkatan derajat paling tinggi, nikmat yang paling besar yang Allah kasih kepada kita. Kalau seandainya katanya, Bu, ada orang yang kaya raya, ya Bu, ya, hartanya melimpah ruah, mobilnya pirang-pirang, duitnya triliunan, tapi kalau Allah tidak mengaruniakan iman, nol, kosong di hadapan Allah, Bu. Rugi. Karena apa? Orang yang ditakdirkan oleh Allah kafir, non muslim, bagiannya apa, Bu? Neraka. Innal kafirina fi jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kekal selamanya di dalam jahanam, selama-lamanya. Jadi kalau ibu-ibu suruh milih, jadi wong sugi kafir apa wong iman, dua-dua milih nih, Bu. Wah, ya duduk pilihan gue mah. Pengennya mah iman sugi kan, Bu. Masya Allah, pinteran ibu-ibu kayak. Nah, itu perumpamannya seperti itu, ya. Jadi kalau seandainya katanya kita ini udah dikasih oleh Allah iman, wa antumul a'laun, kamu ini sudah termasuk orang yang mulia di hadapan Allah, dimuliakan oleh Allah. Wallahu waliyul muttaqin. Allah itu kekasih orang-orang yang bertakwa. Coba, Bu, sampean ini orang beriman, kata Allah, Allah adalah kekasih orang-orang yang bertakwa. Sampai ngerasa dia kekasih Allah. Rasanya mah beli dosa, gue kasih beli sia. Padahal mah Allah setiap hari ngasih ibu-ibu, iya enggak? Ngasih napas, bisa bergerak, bisa ngedip, bisa minum, bisa makan. Rezeki dari siapa, Bu? Dikasih sama siapa, Bu? Bukan tanggung lanang dia gitu. Mengeluarkan kan rezekinya dari Allah juga, ya, Bu, ya. Nah, itu kan berarti Allah mengasihi kita, menyayangi kita. Cuman kitanya aja yang kadang-kadang, Bu, ya Allah, yang utang berperagat-peragat. Jadi kalian bisa didadina sampai tangi turun, tangan turun kalian utang, Bu. Ada sih kayak kebeli, Bu. Sekali kan kebeli duit, Bu. Padahal nikmat Allah, ya, Bu, ya. Kalau kita mau menghitung dari semenjak kita bangun, katanya, Bu, itu sampai kita tidur lagi, itu sampai kita itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah dari semenjak kamu bangun sampai tidur lagi, itu kamu tidak akan bisa menghitung nikmat dari Allah. Nikmat napas, nikmat bisa bergerak, nikmat sehat, apalagi nikmat iman Islam, itu yang paling tinggi. Nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, bisa gemuyu, masih bisa gosip, masih. Masya Allah, nikmat-nikmat Allah luar biasa, ya, Bu, ya. Kalau kita nggak bisa napas, bayangin ibu-ibu, ya, sedina berapa miliar napas, Ibu? Kita nggak tahu kan. Coba kalau kita
udah sehat, kalau nggak sehat dibawa ke rumah sakit, apa sih tuh beli Bu? Oksigen tuh beli. Buku. Kita ini mengeluarkan apa setiap hari, nggak tahu berapa ratus atau berapa ribu atau berapa miliar semenjak kita lahir, Bu. Kita ini nggak merasa bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Sehingga apa? Yang terbayang di kepala kita, gitu ya Bu ya. Di dalam otak kita itu kesulitan aja Bu. Ya Allah, beli 2 beras. Ya Allah, untuk keceplit. Ya Allah, pecahan bayaran. Ya Allah, pusing baik, ngeluh baik. Itu banyaknya manusia kayak gitu Bu. Coba sekarang image-nya Ibu, pola pikirnya Ibu dirubah. Masalah biarin aja, utang udah baiklah, oh Allah sih bayar, agak Bu. Coba ibu-ibu image-nya kayak gitu, pemikiran kayak gitu, masalah biarin. Yang ada di kepalanya Ibu mulai sekarang detik ini nikmat. Alhamdulillah dikasih sehat. Alhamdulillah masih bisa gerak. Alhamdulillah bisa napas. Alhamdulillah puasa soleh. Alhamdulillah wong lanang bager. Alhamdulillah masih anak beras. Alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Insya Allah Bu, utang panana sing lunasi. Amin. Utang apa kan? Masya Allah ya Bu ya. Coba diubah Bu. Jadi ketika kita ini di dalam kehidupan ya Bu ya, yang ada di kepala kita, di pemikiran kita ini syukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti Allah tambah. Coba mulai detik ini kita perbanyak alhamdulillah. Jangan Ibu perbanyak ngeluh. Kenapa sih urip kagak baik? Nang apa sih? Kalau nang kagak baik, nang apa sih? Urip kagak dengan beli subuh-subuh, nang apa sih? Itu namanya ngeluh. Kenapa? Coba Ibu ucapkan alhamdulillah, 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 sebanyak-banyaknya alhamdulillah. Kalau perlu setiap napas yang keluar dari tubuh kita, alhamdulillah. Makanya di dalam Rasulullah mengajarkan kepada umat, gitu ya Bu ya. Ketika kamu dapat nikmat, kata Rasulullah, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi ketika kamu tidak mendapat nikmat, bahkan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah Bu. Yang diucapkan itu rasa syukur, sekalipun mungkin kelihatannya nggak enak. Misalnya hari ini ibu-ibu sakit gigi. Alhamdulillah ya Allah, lara untuk bisa beli Bu Pak. Alhamdulillah ya Allah, singkir lara ya Allah, alhamdulillah. Kagak beli belum? Alhamdulillah ya Allah, beli 2 duit. Kagak belum? Oh beli, lah kayak kan. Kalau ibu-ibu mengucapkan seperti itu, alhamdulillah ya Allah, dinaknya beli 2 duit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, saya ngantri duit Bu. Amin. Ibu-ibu sakit, lara dengkul, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah lara dengkul. Soalnya apa? Yang kita rasakan sakit sekarang, mungkin ibu-ibu lara dengkul, lara bekane, tapi yang ibu nikmati, alhamdulillah Bu, jantungnya masih sehat. Alhamdulillah masih bisa lunga-lunga. Alhamdulillah paru-parunya masih bisa berjalan bernapas. Kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang tidak enak, ternyata nikmatnya masih akeh. Ibu-ibu lara dengkul coba dengan rumah sakit. Ya, bukan hanya sekedar lara dengkul, batur mah tekan di opname, tekan di operasi. Alhamdulillah ulama beli. Kayak gitu Bu. Ibu-ibu mungkin kepikiran ya Allah kalau beli duit. Coba Ibu lihat-lihat di gelan di luar masih banyak gelandangan, bukan hanya sekedar gak punya duit, beli 2 rumah. Ya Bu ya, beli bisa makan. Nah, kita di rumah masih tenang, masih aman, masih ada. Maka ucapan syukur. Jadi ketika seseorang itu masih ada di dalam hatinya ucapan syukur, ya Bu ya,
Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur, maka Allah akan tambah. Nah, ini pentingnya, Bu. Nah, kalau seperti ini ya Bu ya, orang yang yakin ya Bu ya, tadi kan ketika orang itu bertakwa, dia yakin dengan pertolongan Allah. Sekalipun dia mungkin hari ini rezekinya belum melimpah, ya belum banyak, tapi dia bersyukur, alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan. Alhamdulillah Allah masih memberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah pula masih bisa hadir. Coba Bu, lihat banyak orang ya Bu ya, tidak bisa melangkahkan untuk menuntut ilmu. Nah, ibu-ibu di sini alhamdulillah diberi oleh Allah taufik wal hidayah untuk bisa menuntut ilmu. Nah, ini adalah karunia dari Allah. Karena apa? Kita ditanamkan di dalam hati kita keyakinan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya kita ini tidak punya usaha, tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yakinkan. Faidza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu mohon pertolonganlah kepada Allah. Seorang muslimah yang yakin, mantap hatinya kepada Allah, dia akan tenang, Bu. Ya, dia akan tenang. Ketika dia menghadapi masalah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong bagi kami. Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api, apa yang diucapkan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhirnya ditolong sama Allah, Bu. Ditolong. Padahal katanya, Bu, ketika Nabi Ibrahim itu dilempar, itu posisi Nabi Ibrahim itu ada di atas lambung gitu, Bu. Itu datang katanya malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh pertolongan saya? Kata Jibril. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak butuh pertolongan kamu. Yang saya butuhkan adalah pertolongan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka ketika belum jatuh ke dalam api, kata Allah, qulna ya narukuni berdawa salaman ala Ibrahim. Api yang menyala-nyala menjadi adem, menjadi dingin. Kenapa? Pertolongan Allah. Nah, itulah salah satu contoh ketika seorang itu yakin dengan pertolongan Allah. Kayak gue, Bu, ibu-ibu yakin, ya Allah makin dina kayak beli duit, yakin pula Bang, pasti Allah ngerejeki. Bisa beli, Bu? Ibu-ibu tingkat itunya, keyakinannya harus tingkat dewa gitu. Aja yakin pasti Allah ngerejeki ini. Dalam isi endi ya, batal kamu, Babu. Jadi aku mesti yakin. Sekalipun SMS suka ibu-ibu beli duit, karena ibu begini tahajud. Ya Allah, suka-suka bocah menang gosa mulang aja. Arep adam beli duit. Ibu-ibu perbanyak deh hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah pasti akan ngerjekin. Jadi karena malamnya ibu-ibu udah tahajud, udah minta sama Allah, esok-esok belinya duit ya tenang. Beli rumah, teka dulu re. Assalamualaikum. Gawe apa? Oh, gawe buntelan isinya pepak, Bu. Anak beras, anak jabur, anak apa? Anak HP ini kedik. Berat beli, Bu. Ini kan rezekinya Allah kan bisa aja kagak bisa beli, Bu. Bisa, asal ibu yakin. Yakinnya mantep, Bu ya. Yakinnya harus mantep. Namun jadi orang zaman sekarang mah yakinnya langsung tingkat dewa. Yang ngubur sampean yang kadang-kadang mah rezeki beli sama-sama. Ya Allah, adalah apa? Tak kasih ngendi, ya wis gagal. Beli dagang piapa. Nah ini jadi penting ya, Bu ya. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menolong kecuali, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali, tidak ada yang memberikan mendorong kecuali. Masalah-masalah kita ini, Bu,
masalah yang ada di dalam hidup kita ini, Bu, itu udah diizinkan oleh Allah. Udah ada takdirnya, katanya 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis takdir semua hambanya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini udah ditakdirkan oleh Allah. Tinggal kita mah menjalaninya aja. Kata Nabi, syukuri. Karena apa? Wa antumul a'laun. Karena kamu itu sudah tinggi, sudah diangkat derajatnya menjadi orang Islam dan orang iman. Udah kamu menjalani aja. Tugas kamu mah yakin kepada Allah, kemudian beribadah. Nah, ini Bu, beribadah kepada Allah aja, tinggal sholat. Itu orang-orang zaman dulu, katanya Bu, orang-orang waliullah, orang-orang soleh, itu mereka itu kalau menemukan masalah, ya Bu, menemukan masalah, ada kesulitan di dalam hidupnya, yang pertama mereka lakukan apa, Bu? Sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Jadi coba ibu-ibu beli duit, coba pakai sholat. Pernah beli kagak, Bu? Malah bikin yang ini. Wah, lemas. Jadi apa aja, Bu? Ketika Allah itu memberikan ujian di dalam hidup ini, ya Bu ya. Jadi dunia ini bukan tempatnya kesenangan, katanya Bu. Dunia ini bukan tempatnya untuk berbahagia-bahagia, bukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menjadikan hidup dan mati ini liyabluwakum. Allah itu ingin menguji kamu. Liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu ini yang paling bagus amalnya? Ada orang yang diuji dengan kekayaannya. Ada orang yang diuji dengan kemiskinannya. Ada orang yang diuji dengan sakit, ada orang yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan tetangga, orang-orang diuji dengan mertua, ada orang yang diuji dengan suami, macam-macam dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah mengetahui siapa di antara kamu ini yang paling bagus. Nah itu, siapa yang paling bagus di antara kamu ini amalnya? Apakah ketika kamu diuji oleh Allah, kamu menjauh, malah pergi yang sholat, malah pergi yang doa, malah pergi yang tahajud, malah pergi yang puasa? Apa bagi sholat baik angger be kayak gitu baik? Karena belum bagian diwirid baik angger be kayak gitu baik. Dia diuji dia malah aduh, anak wong sing kayak gue. Nah, pergi yang dia bu, beli duit ke sholat pergi yang. Padahal sengaja Allah itu menguji kita itu agar kita ini mendekat, ya Bu ya. Allah menguji kepada kita ini agar kita ini mendekat kepada Allah. Allah kasih ujian, beli duit mani, kok supaya sampean ke sholat mani enggak Bu? Ya Allah, beli duit, akeh utang ya Allah, sholat mani. Jaluk mani Gusti Allah kowe, Bu. Enggak gorong saya mau bener serius, Bu. Iya, jangan doa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi Allah menguji manusia itu supaya orang-orang yang beriman itu semakin dekat dengan Allah. Kan ada orang yang kalau seandainya diuji itu, Bu, ketika dia diuji dengan kemewahan, Ibu jangan ngira orang yang sugih itu enggak diuji, bukan. Justru orang-orang yang ketika diuji dengan kelimpahan, kebanyakan harta, kebanyakan jabatan atau apapun ya Bu, yang sifatnya kesenangan, itu mereka itu banyak yang lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang koruptor itu orang yang sudah kaya ya Bu, koruptor padahal sugih tapi masih korupsi.
diuji dengan harta malah semakin jauh dengan Allah. Nah, tapi banyak ketika seseorang itu diuji oleh Allah dengan kemiskinan, ya, kesempitan, akeh utang, sholat dan ibadah itu. Kami aja sholat duha. Mau dia membeli yang aduh kalinya aja beli duit ya, sholat duha aja. Kalinya aja suci aja anak sing nagih aja, anak apa nih kamu? Emok. Salat tahajud ya. Jadi ada banyak orang itu ketika diuji dengan kesempitan itu malah mendekat. Emang seperti itu harusnya Bu ya. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dengan yakin seyakin-yakinnya ya Allah. Kata Allah kan udah janji Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Rezeki kita ini udah diatur, sudah dijamin sama Allah. Tinggal kita nih ngejemput Bu, gelap-gelap ngejemput memohon, merengek kepada Allah. Ya Bu, merendah serendah-rendahnya kepada Allah. Yakin hanya kepada Allah. Sengaja ketika seseorang itu diuji oleh Allah supaya kita ini semakin kenal dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin merendah kepada Allah, tawadhu kepada Allah. Itu di dalam gerakan sholat ya Bu ya. Ada gerakan yang paling Allah sukai. Apa Bu? Di dalam sholat apa? Ketika kita merasa hina di hadapan Allah, itulah yang paling Allah sukai. Kalau ibu merasa hina ketika di dalam sholat, itu yang paling Allah sukai. Orang yang merasa hina di hadapan Allah, Allah akan muliakan, Allah angkat derajat. Tapi orang yang merasa tinggi, Allah akan rendahkan. Ini yang pentingnya Bu, yakin dengan Allah. La ilaha illallah. Yakin seyakin-yakinnya Allah yang menolong kita, Allah tempat bergantung kita. Orang yang hatinya banyak bergantung kepada Allah, Allah jamin tidak akan susah. Kayak Nabi Ibrahim, udah diceburin aja masih ditolong ya Bu. Api aja bisa jadi dingin. Karena apa? Hatinya bergantung kepada Allah. Yakin hanya Allah yang bisa menolong. Yakin hanya Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Yakin hanya Allah yang akan melindungi kita. Kayak model pula ya Bu ya. Terus terang baik Bu. Gue bocah, aku ya Bu. Aduh para orang tua. Ini hati saya sebagai orang tua tidak akan mampu menjaga keturunan kita. Seketat apapun tidak akan mampu. Apalagi jauh dari mata. Tapi saya yakin saya punya Allah. Saya yakin dengan pertolongan Allah. Saya yakin dengan perlindungan Allah. Hati saya bergantung 100% kepada Allah. Ya Allah, saya titipkan keturunan saya. Dimanapun dia berada, berkahi ya Allah. Lindungi ya Allah. Saya rahmati ya Allah. Tenang. Hati tenang Bu. Karena apa? Kita ini artinya bergantung kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada makhluk. Lah bagian lah bocah ado madar anak gurune iku. Nah. Bocah koloyong sing sekolah lah endah madar anak gurune iku. Endah lah bocah madar karo bature bener. Jangan. Boleh gak apa-apa kayak gitu. Tapi nomor satu, hati kita gantungkan kepada Allah. Makanya orang yang ketika keluar rumah itu mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Apa bismillah artinya? Kalau pernah nulis nang papan bismillah apa Bu? Dengan bukan hanya sekedar itu. Mungkin kalau ibu-ibu hanya nyebut dengan menyebut nama Allah udah betul sebetulnya. Tapi coba ibu lebih dikuatkan lagi arti bismillah itu.
supaya setiap kali ibu-ibu mengucapkan bismillah, arep dahar bismillah, arep minum bismillah, arep wudu bismillah, arep ngebuka lawang bismillah, arep ngebuka baju bismillah, apa baik bismillah. Bismillah yang kita ucapkan itu yakinkan di dalam hati dengan pertolongan Allah. Nah itu ya Bu, bukan hanya sekedar dengan bismillah dengan menyebut nama Allah, tapi dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah saya minum gelap, dengan pertolongan Allah saya makan, dengan pertolongan Allah saya wudu, dengan pertolongan Allah saya sholat, dengan pertolongan Allah saya keluar rumah, dengan pertolongan Allah saya nuntut ilmu, dengan pertolongan Allah semuanya. Tidak ada satu perkara pun yang kita kerjakan ini lepas dari pertolongannya Allah. Bismillah, itu namanya bismillah. Jadi kalau ibu-ibu sudah menyebut bismillah dengan menyebut nama Allah itu sudah betul ya Bu ya. Tapi coba lebih didalami lagi supaya ketika kita ini mengucapkan bismillah, kita ini merasa benar-benar bahwa kita ini hatinya hanya bergantung kepada Allah. Orang yang bergantungkan hatinya kepada Allah pasti Allah tolong. Kata Allah, siapa yang mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, orang itu akan dicukupi, akan dilindungi, dan akan diberi hidayah. Jadi kalau ibu keluar rumah jangan lupa Bu, baca itu. Insya Allah akan selalu dijaga oleh Allah, akan dicukupi. Pulang kami yang hadir kan mau nih kebeli duit, balik hadir lagi duit ya kado ya. Oh beli rumah, kalau mau keluar rumah kayak bismillahirrahmanirrahim. Nah kayak gitu Bu. Jangan ini mau bolak balik keluar rumah usah puluh jalan ya, dikali-kali kan ke bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah ya Bu ya. Bismillah itu artinya yang lebih dalam-dalam dengan pertolongan Allah. Jadi kita setiap langkah kita, setiap detik kita yakin bahwa kita ini hidup selalu ditolong oleh Allah. Kalau kita ini nggak ditolong oleh Allah sedetik saja, kita ini akan hancur Bu. Kita ini tidak akan berdaya. Jangankan bergerak, mengedipkan mata aja nggak bisa. Kan apa? Nggak ditolong oleh Allah. Tapi orang yang ditolong selalu oleh Allah, maka hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Mau Bu? Makanya jangan lupa selalu yakin kepada Allah. Masya Allah. Jadi kita lagi ngomong apa Bu? Ngomong takwa ya Bu ya. Jadi takwa, asas takwa yang pertama itu adalah yakin kepada Allah. Ya. Coba tanamkan dalam hati ibu-ibu semua. Yakin dengan Allah. Nah yang kedua, walibasul taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu yang paling bagus. Yang kedua itu yakin kepada Rasulullah. Yakin kepada Rasulullah. Tadi ibu-ibu udah yakin kepada Allah. Nah sekarang yakin kepada Rasulullah. Apapun yang kita lakukan, baik zahir maupun batin, kita niatkan setiap ibadah kita ini mengikut sunnah Rasulullah. Kita sholat, gerakan kita melu siapa Bu? Rasulullah. Kita tahu anaknya takbir, ruku, sujud. Siapa yang tahu Ibu? Rasulullah. Nah gini kita yakin bahwa Rasulullah yang telah memberikan, mengajarkan kita jalannya Allah. Kalau tidak melalui Rasulullah, kita ini nggak bisa belajar agama. Makanya orang mempelajari agama, mengamalkan agama itu harus sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul. Jangan ikut-ikutan, ya Bu ya. Anak uang jam puasa, sing awit jam 12 bengi puasa, tekan jam 12 bengi mani. Kue dicontohkan sama Rasulullah, beli gak buat Bu? Beli. Jadi ada ibadah-ibadah itu yang tidak dicontohkan orang Rasul. Nah, makanya ketika
kita ini di dalam beribadah itu harus sesuai dengan contohnya Rasul. Yakin dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya pula ketika melaksanakan ibadah, ya Bu ya, apa baik pula kan? Itu selalu menyertakan di dalam hati pula kan, diniatkan, ya Bu ya. Yang pertama pula kan niat nyari ridhonya Allah. Yang kedua, saya niatkan mengikut sunnah Rasulullah. Karena apa? Saya bisa beribadah itu karena diajarkan oleh Rasulullah yang memberikan contoh. Ya, Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mengajarkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Kemudian terus tabi'in sampai pada imam-imam, pada ulama, sampai kepada kita akhirnya, alhamdulillah. Jadi kita harus yakin dengan ajaran ataupun contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jangan sampai kita ini beribadah ikut-ikutan, ya Bu ya. Coba lihat guru kita mengajarkan enggak. Kalau guru mengajarkan diambil. Tapi kalau tidak mengajarkan jangan diambil, gitu ya Bu ya. Karena apa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agamanya Allah itu dengan sempurna. Jadi kita ini bisa sempurna mengamalkan amalan-amalan ibadah. Kalau amalan-amalan ibadah kita ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu terkenal yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat agung. Nah ini, ketika seorang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus memiliki akhlak yang agung seperti Rasulullah. Kalau tidak bisa keseluruhan, ya minimal separuh. Kalau boleh sampai separuh nih, ya semampunya. Ya. Jangan ini ngaku umatnya Rasulullah, tapi akhlaknya tidak berakhlak Rasulullah. Ya Bu ya, orang muslimah salah satu akhlaknya Rasulullah apa Bu? Rasulullah itu sangat pemaaf. Ibu-ibu udah pemaaf belum? Rasulullah itu sangat pemaaf. Mudahkan kita memaafkan orang. Loro, ibu. Disudit. Masih ada nggak Bu? Masya Allah, anak muslim maaf beli yang mah. Padahal kita ini katanya umatnya Rasulullah, mengikut Rasulullah. Rasulullah itu sangat pemaaf. Ketika ada seorang minta maaf, ya Bu ya maafin. Aja muslim beli terang kiamat mau dimaafin Allah. Ayo boleh terang kiamat baik ya Bu ya. Itu ada orang yang lebih jahat daripada Fir'aun. Siapa katanya Bu? Orang yang tidak mau memaafkan saudaranya. Itu lebih jahat dari Fir'aun katanya Bu. Sampai gelem kayak gue. Kayak ulama amun sok anak wong minta maaf bapak Ibu ya. Sedurung minta maaf ya, terus minta maaf duluan kalau Bu. Soalnya apa? Amun anak wong sing menyakiti kula, berarti kulanya tukang nyakiti wong. Dibales Gusti Allah. Jadi beli ngerasa bener dewe. Dia menyakiti saya. Oh mungkin kemarin saya nyakiti orang ya. Gitu. Jadi apa? Kita introspeksi diri. Karena apa? In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, perbuatan buruk itu juga akan kembali kepadamu. Kamu ingin nyinggung uang, nah sebaiknya disinggung mana? Ya Allah, ya dia nyinggung saya ya Allah. Katanya mau bikin gue nyinggung uang katanya. Cuman biasanya karena orang suka keras saya Bu ya. Nah, kalau kita disakiti sama orang mah beli tok-tok larane. Ya boleh Bu. Amun kita nyakitin orang mah
berikan asam bubae, udah beli sekalalet. Ya Bu ya, itulah gitu. Makanya ketika akhlaknya Rasulullah ini, Rasulullah itu sangat pemaaf. Kalau Rasulullah itu katanya Bu, ada orang yang mati-matian ingin membunuh Rasulullah, ya Bu ya, menyalakai lagi. Itu ketika dia masuk Islam, apa yang Rasulullah lakukan? Orang ini diberi oleh Rasulullah kambing 1 lembah. Coba Bu, uang pengen ngebunuh bayi Nabi, masuk Islam dipai kambing Bu selembah Bu. Sampai nggak beli. Masya Allah, memang mengikuti akhlak Rasul ini subhanallah yang angel ya Bu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Ya harus selalu berusaha. Nah, ibu kalau orang nanti Arab jam 10 lebih kerasa ya ngomong kayak. Masya Allah. Jadi walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah pakaian yang paling baik, paling bagus ya Bu ya. Tadi pakaian zahir udah bagus. Nah, kita sebagai muslimah ya hendaklah berpakaian takwa. Nah, takwa kita ini harus berlandaskan yang pertama yakin kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menolong kecuali, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali, tidak akan melindungi kecuali, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali, tidak akan memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Semua yakin kepada Allah. Kemudian asas takwa yang kedua adalah yakin kepada Rasulullah. Kita ikuti cara ibadah Rasulullah. Kita ikuti akhlak Rasulullah. Insya Allah kalau kita ini di bahasa takwa ini kita terapkan di dalam hidup kita ini akan menjadi muslimah yang sempurna. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya Bu ya. Khususnya untuk diri saya, umumnya untuk ibu sekalian. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Nah, aku sebagai pengisi materi hari ini, mohon dimaafkan. Ibu ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah, senantiasa mendapat rezeki yang barokah, melimpah penuh berkah, dzurriyyatan thayyibah. Rumah tangga kita sakinah mawadah warahmah, yang lagi panen oleh harganya mahal, berkah semua, punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Sing gue utang sing lunas kabeh. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dan dilindungi Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.